Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 3, Petir. Benarkah Paman Lan, yang bersekutu dengan Red Martial Hall, meminta tuan rumah agar Menger menjadi tuan paviliun pedang sehingga dia bisa memimpin paviliun pedang? Apakah ini lelucon? Jian Wushuang tertawa dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, selama 4 tahun ini, dia tinggal bersama Jian Menger hampir setiap hari, dan Jian Lan selalu baik dan merawatnya secara khusus. Hasilnya, mereka rukun satu sama lain. Jian Wushuang bahkan memperlakukan mereka seperti keluarganya, tidak merahasiakan apapun dari mereka. Keinginan terbesarnya untuk memimpin paviliun pedang telah diketahui oleh mereka, baik Jian Lan maupun Jian Menger. Selain itu, sudah menjadi tradisi bahwa master paviliun pedang hanya dapat dipilih dari paviliun pedang. Dan Jian Menger, seperti ayahnya, berkomitmen pada Red Martial Hall. Di Sword Marquis Mansion, Sword Pavilion dan Red Martial Hall dimiliki oleh dua faksi berbeda, yang bersaing untuk mendapatkan dominasi. Sword Marquis Mansion, pada awalnya, berkonsentrasi pada penelitian intensif dalam ilmu pedang, yang dapat disimpulkan dari nama keluarga, Jian, dari setiap klan. Namun, dengan kemakmuran dan perkembangannya yang bertahap, junior dari rumah Marquis juga bercabang menjadi senjata lain. Ini terutama jika mereka lebih berbakat dalam hal itu daripada ilmu pedang. Belakangan, semakin banyak junior seperti itu yang akhirnya mengarah pada pembentukan Red Martial Hall. Keberadaan kedua faksi ini tidak pernah menimbulkan konflik terbuka, meski selalu ada persaingan terpendam. Sekarang hubungan di antara mereka sangat sengit. Karena Jian Menger, putri dari Tetua Agung Balai Bela Diri Merah, adalah pewaris mereka, bagaimana dia bisa memimpin paviliun pedang? Jian Wushuang pada awalnya tidak menganggapnya serius, mengira pria itu hanya bercanda. Namun dia mendengar kabar lebih lanjut setelah dia mengambil beberapa langkah saja. Aku juga mendengarnya. Jian Lan, kepala Balai Bela Diri Merah, bersama dengan para alkemis dari ruang pemurnian pil, pergi menemui tuan rumah dan meminta agar dia menyetujui Jian Menger untuk mengambil alih paviliun pedang. Hal ini ditentang keras oleh Sword Pavilion. Namun, pengaruh mereka hanya kecil sejak Jian Nantian, Master Paviliun Pedang, menghilang. Penentangan mereka ditolak. Akhirnya, tuan rumah, meskipun enggan, berjanji agar Jian Menger mengambil alih paviliun pedang selama dia memenuhi syarat untuk menjadi tuan paviliun pedang. Standar apa yang perlu dipenuhi untuk menjadi master paviliun pedang? Petik 2. Di Sword Marquis Mansion, Sword Pavilion Master hanya kalah dengan Mansion Master. Mereka mempunyai status tinggi yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, Sword Pavilion selalu menekankan serangkaian persyaratan minimum untuk masternya. Untuk menjadi master paviliun pedang, persyaratan pertama adalah memperoleh pencapaian yang sangat tinggi dalam prinsip pedang dan mahir dalam 18 seni pedang kelas 1 di paviliun pedang. Seni pedang kelas 1. Semuanya 18. Petik 2. Hanya ada seruan yang tersisa. Di Sword Marquis Mansion, murid normal hanya memiliki akses ke seni pedang kelas 3 atau kelas 2, sedangkan seni pedang kelas 1 tersedia untuk murid berbakat yang merupakan anggota inti atau anggota elit. Saat ini di paviliun pedang, terdapat kurang dari 10 murid yang memenuhi syarat untuk mempelajari seni pedang kelas 1, dan bahkan jika memungkinkan, mereka hanya dapat mempelajari paling banyak 1 atau 2 seni pedang kelas 1. Sedangkan untuk 18 seni pedang kelas 1, bahkan murid inti paviliun pedang tidak memenuhi syarat untuk mempelajari semuanya, apalagi murid Aula Bela Diri Merah. Sangat mustahil bagi Jian Menger untuk memenuhi standar ini, kata seseorang dengan percaya diri. Tidak juga, Jian Menger yang melakukannya. Hari ini, di bawah pengawasan Mansion Master dan Sword Pavilion Elders, dia melakukan semua 18 seni pedang kelas 1, dengan tampilan kemahiran yang luar biasa pada tingkat mendalam. Permisi. Petik 2. Bagaimana mungkin? Petik 2. Bagaimana dia mempelajari seni pedang ini? Petik 2. Semua orang yang hadir kaget. Jian Wushuang, bagaimanapun, berdiri di sana sepanjang waktu, tercengang. 18 seni pedang kelas 1 di paviliun pedang. Bukankah dia orang yang mengajari Jian Menger teknik itu? 4 tahun yang lalu, Jian Menger yang membantunya keluar dari dilema ketika ayahnya hilang dan dia tidak dapat memadatkan kekuatan batin, yang merupakan pukulan besar baginya. Karena berterima kasih padanya, dia tinggal bersama Jian Menger hampir setiap hari. Dia diberkahi dengan bakat luar biasa dalam prinsip pedang dan tertarik menggunakan pedang. Namun, tidak ada seni pedang tingkat lanjut di Red Martial Hall. Melihat ini, Jian Wushuang, seorang anak lugu, pada usia 12 atau 13 tahun, mulai mengajar ilmu pedang Jian Menger. Kemudian, dia bahkan mengajarinya seni pedang dari Sword Pavilion. 4 tahun telah berlalu. Dalam 4 tahun ini, dia mengajarkan masing-masing 18 seni pedang kelas 1 kepada Jian Menger. Tapi hari ini, karena ajarannya, dia bisa bermimpi untuk mengambil alih Sword Pavilion. Menguasai paviliun pedang adalah keinginan terbesar sepanjang hidupnya.
Tidak, itu tidak mungkin. Menger tidak akan pernah melakukan itu. Pikir Jian Wushuang, menggelengkan kepalanya, enggan mempercayainya. Untuk memimpin SWOT Pavilion, diperlukan kualitas dan kekuatan yang luar biasa, selain kemahiran dalam 18 seni pedang kelas 1, yang merupakan suatu keharusan. Persyaratan kekuatan minimum untuk Master Pavilion Pedang adalah kemampuan untuk bertarung dengan masing-masing dari 4 tetua agung Pavilion Pedang selama setidaknya 20 gerakan, yang berhasil dilakukan oleh Jian Menger. Petik 2. Bagaimana mungkin? Petik 2. Saya sangat menyadari kekuatan 4 tetua agung Pavilion Pedang, yang telah mencapai alam laut spiritual sejak lama. Dikatakan bahwa Penatua Hong, yang terkuat di antara mereka, telah mencapai alam laut spiritual luar biasa, hanya satu langkah lagi dari alam inti emas. Bagaimana Jian Menger bisa melewati 20 gerakan? Petik 2. Kami telah meremehkannya selama ini. Dia selalu diam di rumah Markis dan jarang menunjukkan kekuatannya, tapi hari ini, selama pertarungannya dengan 4 tetua Pavilion Pedang, semua orang yang hadir benar-benar terkejut dengan kekuatannya. Itu terjadi di alam laut spiritual. Lebih dari itu, dia berada di alam laut spiritual yang mendalam. Dengan satu level lagi, dia akan berada di alam laut spiritual luar biasa. Petik 2. Jian Menger. Bagaimana dia bisa melangkah ke alam laut spiritual yang mendalam? Petik 2. Menurutku hal itu tidak mungkin dilakukan oleh gadis muda berusia 16 tahun seperti itu. Petik 2. Tidak hanya para murid yang sedang berdiskusi terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Jian Wushuang juga sangat terkejut. Menger, dia mencapai alam laut spiritual yang mendalam. Jian Wushuang berpikir dengan tidak percaya. Meskipun dia telah bersama Jian Menger setiap hari selama 4 tahun, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Jian Wushuang tidak terlalu memikirkan hal itu, berpikir bahwa Jian Menger sama dengan murid-murid lain di rumah Markis, yang paling banyak berada di langkah kelima atau keenam dari jalan roh. Dia tidak pernah membayangkan dia bisa mencapai alam laut spiritual, apalagi alam laut spiritual yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 16 tahun bisa masuk ke alam laut spiritual yang mendalam? Petik 2. Hal itu belum pernah terjadi di SWOT Markis Mansion selama ratusan tahun terakhir. Jian Menger, seorang jenius dengan bakat super belum pernah muncul sebelumnya dalam ratusan tahun sejarah SWOT Markis Mansion. Dia sangat ahli dalam 18 seni pedang kelas 1 di Pavilion Pedang sehingga dia bertahan dalam 20 gerakan 4 tetua agung Pavilion Pedang. Sebagai hasilnya, Tuan Istana langsung memberikan persetujuannya kepada Jian Menger bahwa dia dapat mengambil alih Pavilion Pedang, menjadikannya Master Pavilion Pedang. Petik 2. Dalam 2 bulan, akan ada pertempuran token Markis Pedang tahunan di Istana Pavilion Pedang, di mana Jian Menger dapat membuktikan kekuatannya yang luar biasa di hadapan para ahli kuat di Bashui Commandery. Kemudian, dengan semua orang memberikan kesaksian, dia akan dianugerahi gelar Master Pavilion Pedang. Petik 2. Luar biasa. Petik 2. Sungguh menakjubkan bahwa seorang gadis berusia 16 tahun telah mencapai alam laut spiritual yang mendalam. Petik 2. Itu memenangkan seruan semua orang kecuali Jian Wushuang, yang berdiri di samping dan menjadi pucat mendengar berita ini. Apakah Menger benar-benar mencapai alam laut spiritual yang mendalam? Akankah dia benar-benar mengambil alih sebagai Master Pavilion Pedang dalam 2 bulan? Tidak, mustahil. Saya tidak percaya itu. Mengepalkan tinjunya, Jian Wushuang bergegas ke halaman kediamannya seolah dia sudah gila. Hatinya berantakan. Itu tidak mungkin benar. Dia tidak percaya hal itu benar. Semua orang tahu bahwa Pavilion Pedang adalah milik murid-murid mereka, dan karena ayahnya adalah Master Pavilion Pedang, dialah satu-satunya pewaris. Dia ingat ayahnya pernah memberitahunya bahwa hanya murid dari SWOT Pavilion yang bisa mengambil alih. Dan itu adalah impian seumur hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mencuri dan menghancurkan mimpinya?